Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Anissa Husna dengan NIM 230311115. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum atau kuliah data mining dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Dakikil ID Eskom MPI PhD. Di video kali ini saya akan membahas materi praktikum 2 data mining dengan topik modul, package, dan library pada Python. Kita masuk ke pengertian modul, package, dan library. Modul adalah sebuah file Python dengan ekstensi .py yang berisikan sekumpulan kode seperti fungsi, variabel, atau kelas. Tujuannya untuk mengorganisir kode agar lebih rapi dan bisa digunakan kembali. Kemudian package adalah sebuah folder yang berisi sekumpulan modul. Sebuah folder dianggap sebagai package jika di dalamnya terdapat file khusus bernama underscore underscore init underscore underscore .py. Dan yang terakhir yaitu library adalah kumpulan dari banyak package dan modul yang saling berkaitan untuk menyediakan fungsionalitas yang lebih besar dan kompleks. Kemudian di sini ada eh, bagaimana memanggil modul. Yang pertama itu import nama modul, kemudian nama modul dot fungsi dalam kurung parameter. Kemudian yang kedua itu import nama modul as kode, kemudian kode dot fungsi dalam kurung parameter. Kemudian yang ketiga yaitu from, nama modul, import, fungsi, kemudian fungsi dalam kurung parameter. Dan yang keempat yaitu from, nama modul, import, fungsi as kode, kemudian kode dalam kurung parameter. Yang kelima yaitu from, nama modul, import fungsi 1, fungsi 2. Kemudian fungsi 1 dalam kurung parameter, kemudian fungsi 2 dalam kurung parameter. Dan yang terakhir yaitu from, nama modul, import, dengan simbol bintang, yaitu kemudian fungsi 1 dalam kurung parameter, fungsi 2 dalam kurung parameter, dan terakhir fungsi 3 dalam kurung parameter, dan seterusnya. Cara membuat dan menggunakan modul di Python, pertama kita masuk ke Jupyter Notebook-nya dengan command prompt, masuk ke Jupyter Notebook. Setelah itu cara membuat modulnya itu buat file baru dengan ekstensi .py. Misalnya di sini kita membuat eh, luas bangun data dengan nama lbd.py, kemudian isi file tersebut dengan fungsi-fungsi yang diinginkan. Di sini berisi luas bangun data. Pertama kita bikin file modulnya dulu, dengan Python 3, kemudian kita ubah ke dalam bentuk Python. Kemudian di sini kita isi luas bangun datarnya. Di sini ada luas segitiga. Itu A sama dengan alas, dan T sama dengan tinggi. Kemudian def S alas dan tinggi. Kemudian luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Kemudian return luas. Setelah itu luas persegi. Kemudian S sama dengan sisi. Kemudian def luas persegi itu sisi kali yaitu sisi. Kemudian luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian return luas. Setelah itu luas persegi panjang itu P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Kemudian depth luas persegi panjang, dan lebar. Kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian return luas. Kemudian luas trapesium A sama dengan sisi 1 dan B sama dengan sisi 2 dan T sama dengan tinggi. Kemudian def luas trapesium A, B, dan T. Kemudian luas sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali tinggi. Kemudian return luas.
Setelah itu luas jajar genjang. Itu A sama dengan alas. Kemudian T sama dengan tinggi. Kemudian depth, luas jajar genjang. Kemudian luas sama dengan alas dikali tinggi. Kemudian return, luas. Setelah itu luas belah ketupat dan layang-layang. Ada D1 sama dengan diagonal 1. D2 sama dan D2 sama dengan diagonal 2. Kemudian depth, luas belah ketupat layang-layang. D1, D2. Kemudian luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Kemudian return luas. Dan terakhir itu luas lingkaran. Itu R sama dengan jari-jari. Kemudian dash luas lingkaran. Kemudian Pi sama dengan 3,14. Kemudian luas sama dengan Pi dikali R dikali 2. Kemudian return luas. Setelah itu kita simpan. Kita ganti rename namanya menjadi LBD, luas bangun datar. Kemudian kita simpan. Dan sini kita download. Setelah itu, sebelum digunakan, pastikan file modul lbd.py berada di folder yang sama dengan file kerja. Di sini file kerjanya saya sudah ada, yaitu praktikum 3. Di sini file modulnya pastikan berada di folder yang sama dengan file lembar kerjanya. Di sini kita satuin dulu. Sudah. Ini cara menggunakan modulnya. Itu kita dapat memanggil modul dengan menggunakan perintah. Yang pertama di sini mengimpor seluruh modul. Sini kita sudah buat nama modul dengan nama LBD. Kita ketik import LBD. Kemudian kita run. Kemudian LBD titik ls. Di sini kita akan panggil fungsi dari luas segitiga sebagai ls dengan parameter sini kita masukkan 10,5. Jadi di sini kita masukkan dulu modulnya, kemudian kita masukkan nama fungsinya, kemudian terakhir kita inputkan parameternya. Kemudian sini hasilnya itu 2,5. Kemudian cara kedua yaitu memanggil modul dengan kode atau nama lain. Untuk memanggil nama tersebut, yaitu sini kita tuliskan import LBD as. Sini kita cukup tuliskan L, kemudian sini L titik luas segitiga dengan nama fungsinya, kemudian kita inputkan parameternya 10,5. Kemudian kita run. Dan keluar hasilnya.
Kemudian kita masuk ke memanggil modul pada fungsi. Di sini kita akan memanggil fungsi luas persegi panjang yang didefinisikan sebagai LPP yang ada pada modul LPD. Sini kita pick from LBD import LPP. Jadi di sini bisa kita tuliskan from LBD import LPP. Cukup menuliskan nama fungsinya dan parameternya. Itu LPP sini 8,4. Kemudian kita run. Maka akan keluar hasilnya. Atau dengan cara berikutnya, yaitu dengan memberikan kode untuk fungsinya. Misalkan di sini kodenya itu adalah L. Jadi from LBD import LPP as. Di sini kita tuliskan kodenya adalah L. Maka tinggal sini kita ada salah huruf. Di sini hurufnya tidak boleh berbeda, jadi harus sesuai dengan nama modul yang udah kita buat. Kemudian di sini kita cukup tuliskan L dan parameternya. Itu 8, kemudian kita run. Maka hasilnya akan keluar. Kemudian jika fungsinya lebih dari satu, kita dapat mengimpor beberapa fungsi sekaligus dengan from LBD import ls, lp. Maka kita tuliskan from LBD import ls dan lp. Di sini ls misalkan 4,3, maka akan keluar hasilnya, dan kemudian LP itu 5. Maka kita run, akan keluar hasilnya. Dan yang selanjutnya yaitu memanggil seluruh fungsi yang ada pada modul. Misalnya di sini kita bisa mengimpor semua fungsi agar bisa dipanggil langsung dengan menggunakan simbol bintang. Itu di sini bisa kita tuliskan sini from LDD import. Sini kita gunakan simbol bintang. Kemudian kita run. Kemudian di sini kita bisa panggil luas segitiga, luas persegi, dan luas persegi panjang. Misalkan di sini luas segitiga yaitu 4,3. Kemudian kita run. Setelah itu luas perseginya sini misalkan 4. Kemudian kita run. Kita akan keluar hasilnya. Dan terakhir misalnya kita masukkan luas persegi panjang yaitu 4,5. Maka kita run akan keluar hasilnya. Selanjutnya memanggil package, yaitu yang pertama yaitu from nama package, import nama modul, kemudian nama modul dot fungsi dalam kurung parameter, kemudian from nama package dot nama modul import fungsi, kemudian fungsi dalam kurung parameter, dan yang terakhir yaitu from nama package dot nama modul import dengan simbol bintang, kemudian fungsi dalam kurung parameter. Kemudian cara membuat dan menggunakan package. Yang pertama yaitu cara membuat package, yaitu buat sebuah folder baru. Misalnya di sini buat bangun underscore datar, kemudian masukkan file modul yang sudah kita buat tadi, yaitu lbd.py, ke dalam folder bangun underscore datar. Dan kemudian buat sebuah file kosong di dalam folder bangun underscore datar dan beri nama underscore 2 init underscore .py. Di sini kita buat pertama itu new, kemudian kita buat
underscore init dot kemudian kita enter. Setelah itu kita akan cara menggunakan package-nya. Di sini yaitu mengimpor modul dari package, yaitu kita buat from, kita tuliskan nama foldernya itu bangun datar, import lbd, kemudian kita run. Setelah itu kita ketik lbd sini dengan nama fungsi luas segitiga dengan input parameternya itu 1,3. Kemudian kita run, maka akan keluar hasilnya. Setelah itu, untuk mengimpor fungsi dari modul di dalam package, untuk pemanggilannya berdasarkan fungsi, berarti kita tuliskan from, nama foldernya itu bangun datar, .lbd, kemudian import, sini nama fungsinya luas segitiga, ls, kemudian kita run, kemudian kita tuliskan fungsinya saja yaitu ls, dan input parameternya 1,3. Kemudian kita run, maka hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Misalkan panggil library dari map. Ini sudah ada di Python-nya. Ini kita ketik import map. Kemudian kita run. Kemudian kita print nilai konstanta p map.p. Artinya kita akan memanggil fungsi p yang ada pada map. Kemudian kita run. Maka akan muncul outputnya dari nilai konstanta P yaitu 3,1415926 dan seterusnya. Selanjutnya kita contohkan untuk library datetime, yaitu import datetime. Kemudian kita run. Kemudian print tanggal dan waktu sekarang. Datetime dot datetime dot now. Kemudian kita run. Maka ketika di run akan muncul waktu sekarang sesuai dengan yang sekarang. Bisa kita lihat di laptop yaitu pada pada tahun 2025 bulan 9 tanggal 10. Yaitu pada tanggal 8.22 lewat 59. Kemudian kita masuk ke salah satu library yaitu Pandas. Kalau belum terinstall Pandasnya bisa menggunakan Anda seru pip install Pandas. Kemudian kita run. Kemudian untuk memanggilnya yaitu import pandas aspd. Kemudian kita run. Yang pertama kita akan buat itu data frame yaitu df sama dengan pd.dataframe nama ini berarti dia udah keinstall. Kemudian tunggu sini 20 mega. Kemudian kita run. Kemudian kita klik df. Kemudian kita run. Kemudian
ketika di run, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu ada nama dan umur. Kemudian untuk memanggil case-nya bisa panggil berdasarkan namanya. Misalnya kita panggil dari DF usia, kita tuliskan di sini DF usia, umur, kemudian kita run, maka akan muncul data dari usianya. Selanjutnya untuk melihat nilai maksimum dari usia bisa kita tuliskan DF umur max, kemudian kita run. Maka akan muncul outputnya adalah nilai usia maksimumnya yaitu 20. Atau bisa menggunakan describe yaitu dengan df dot describe, kemudian kita run, maka outputnya seperti ini. Kenapa yang muncul cuma umur? Umur saja, karena hanya umur sajalah yang bersifat numeric. Demikian penjelasan saya mengenai modul, package, dan library pada Python. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.